Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tarmila dengan NIM 2502011020366, Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman dua materi manajemen perbankan, yaitu ruang lingkup manajemen perbankan dan penggolongan bank. Kedua materi ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami bagaimana dunia perbankan bekerja, mulai dari pengertian bank, fungsi bank, sumber dana bank, hingga penggolongan bank berdasarkan berbagai aspek. Pada slide ini, kita membahas mengenai pengertian bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan berbagai jasa perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit maupun bentuk pembiayaan lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bank berperan sebagai perantara antar pihak yang memiliki kebutuhan, yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank memiliki beberapa jenis berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi. Terdapat bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Berdasarkan kepemilikan, terdapat bank milik pemerintah, bank swasta nasional, koperasi, asing, dan campuran. Selanjutnya berdasarkan status terdapat bank devisa dan bank non-devisa. Sedangkan berdasarkan sistem penentu harga, terdapat bank konvensional yang menggunakan bunga dan bank syariah yang menggunakan prinsip syariah Islam. Agar bank dapat menjalankan operasionalnya, bank membutuhkan sumber dana. Sumber dana pertama berasal dari bank sendiri seperti modal, cadangan, dan laba yang belum dibagikan. Yang kedua berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Lalu yang ketiga berasal dari lembaga lain seperti pinjaman Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman luar negeri, atau surat berharga pasar uang. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Kegiatan utama bank umum terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah funding atau menghimpun dana masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua adalah lending atau menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk berbagai jenis kredit seperti kredit investasi, modal kerja, perdagangan, konsumtif, dan profesi. Dengan demikian, bank memperoleh keuntungan dari kegiatan intermediasi tersebut. Memasuki materi kedua, yaitu penggolongan bank. Sebelum membahas jenis bank, kita perlu mengetahui sejarahnya. Perbankan awalnya muncul dari kegiatan pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara sederhana. Seiring perkembangannya perdagangan, kegiatan tersebut berkembang di Eropa, khususnya Romawi, Italia, dan Inggris. Selanjutnya, bangsa Eropa membawa sistem perbankan ke Indonesia pada masa penjajahan. Di Indonesia, perbankan mengalami beberapa tahapan, dimulai dari masa Hindia Belanda, kemudian masa awal kemerdekaan, hingga terbentuk bank-bank milik pemerintah. Selanjutnya, pemerintah melakukan deregulasi perbankan, yaitu penyederhanaan berbagai aturan agar sistem perbankan menjadi lebih sehat, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini perkembangan teknologi juga mempengaruhi dunia perbankan. Muncul berbagai bank digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang. Keuntungan dari bank digital adalah transaksi menjadi lebih cepat, praktis, mudah diakses, serta lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa industri perbankan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penggolongan bank dilakukan agar masyarakat memahami perbedaan tugas dan karakteristik setiap jenis bank. Berdasarkan fungsinya, terdapat bank sentral yang mengatur kebijakan moneter, bank umum yang melayani masyarakat secara luas, dan BPR yang lebih fokus melayani usaha kecil dan masyarakat daerah. Sedangkan berdasarkan kepemilikannya, terdapat bank pemerintah, swasta nasional, asing, koperasi, dan campuran. Baik, sebagai kesimpulan, bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian karena menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, bank juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman mulai dari sistem perbankan konvensional hingga hadirnya bank digital yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.